membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan yang di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Demikian. Ya, langsung pada Mara. Wahyu 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu berupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatahnya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi
luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk melakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Oke, terima kasih Bu Marjuni dan Pak Damara. Eh, ini saya tampilkan dulu ya. Saya akan mengulang sedikit ya, bilangan 666 ya. Hmm.
Lihat ya. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Terus yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang, dihitung ya, bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666, bukan 666. Ingat-ingat ya, masih ada saja ya yang bilang 666. Ya, dan saya tidak akan henti-hentinya bicara tentang 666, bukan 666. Ya, bukan 666, bukan. Ya, 666, aduh, bukan 666. Ya, 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 the number is, ya, ini bukan 6666 ya kalau Anda lihat ya, bukan seperti itu 666 begitu. Tapi kalau Anda melihat ya, bentar. Lihat ya, ada di dalam lihat ya, Revelation. Lihat, berupa ejaan ya, hexakosioi, hexakonta, hex, ya. Tetapi bukan tulisan hex, bukan ya, bukan hex, tapi hexakosioi, hexakonta, hex. Nah, kalau Anda lihat nanti ini ya, ini 666. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam abjad Ibrani ya, abjad atau bilangan Yunani. Kalau Anda melihat bilangan Yunani itu angka 600 itu 666 ya. Maka dia nulisnya bukan 666 Saudara ya. Maka dia nulisnya akan sebentar. Ini ya. Jadi gimana nulisnya nih? Ini saya tunjukkan ya. Supaya rapi dulu ya. Maka dia akan nulisnya adalah nih 666. Nulisnya begitu tuh Saudara, ya. Bukan ya 666, bukan. Kalaupun mau diwakili dengan angka ya, bukan dengan letter, dengan huruf, tapi dengan angka. Ya, maka bukan 666, bukan. Karena dia adalah mewakili sendiri-sendiri. Ya, mewakili sendiri. Ya. Nah, maka kalau kita melihat, kita balik lagi, kata 666 itu bukan 666. Anda tidak bisa menggunakan barcode ya untuk mewakili barcode ya. Contoh barcode kan ini nih, barcode nih. Contoh nih. Barcode. Nah, barcode ya misalnya nih. Nah, misalnya nih Anda lihat nih. Dalam barcode itu ya, ini mewakili angka 6 nih.
666. Bukan begitu, saudara ya. Dulu sempat ya, wah saya terobsesi ya. 666 tuh, setiap barcode pasti ada pemisahnya. Ada bar pemisah ini, 6666. Bukan begitu juga ya, saudara ya. Karena itu 666. Ya, ini kan mewakili angka 6 nih, barcode yang double begini kan. Dua ini kan. Nah, bukan itu juga ya, kalau Anda lihat. Itu contohnya ya, saudara ya. Image. Nah, itu ya. Contohnya nih, ini kan angka 3. Ini kan angka 3 nih. Saya kasih ini nih, saya kasih katuk-katukin ya. Ini kan angka 3. Ini adalah angka 6 ya. Ini 000. Ini angka 6-nya nih, ini angka 3. Ya. Ini kan 3, ini 6. Ini 000. Nah, ini 6 kan sama ini kan? Anggap nggak? Pengkodean itu ya. Tadinya saya berpikir seperti itu 6666. Dulu ya, zaman saya SMA, kuliah. Ya sekarang sudah doktor teologi ya, sudah cara ini beda ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Di situ nanti ada namanya ya ki ya, karakma. Karakma itu adalah sebuah tanda karakma. Karakma itu apa? Tanda apa? Tato, saudara. Ditato, sculpture, engraving, stamp, sign. Itu ditato intinya. Ya, ditato. Jadi bukan dimasukkan. Karena apa? Harus ada engrave. Ya, ada engraving. Diukir tangannya. Sculpture, stamp, di stamp, sign, tanda, sebuah tanda yang diukirkan di tangan. Maka microchip itu bukan salah satunya, ya. Microchip itu bukan salah satunya. Anda jangan mau di framing ya dengan pendeta-pendeta yang ngaco-ngaco itu ya. Yang nanti microchip ya, suntikan corona itu ya, kecuali Anda disuntik di dahimu, saudara ya. Siapa yang divaksin dicucus di batuknya gini, saudara ya. Wah, kan edan ini, saudara. Dokternya kan geblek ini, masa disuntikan di batuknya begini. Dokter edan ini, saudara. Anda yang mau disuntik batuknya ya edan. Siapa suruh mau, saudara. Suntiknya di tangan kiri, ya kan? Siapa yang waktu vaksin corona suntiknya di tangan kanan? Saya mah 3 kali di tangan kiri ya. Saya 3 kali ya, di tangan kiri saya. Ya, saudara ya, jadi di tangan kiri. Padahal tadi Wahyu 13 ayat 8, 17 dan 18 di tangan kanan. Ya. Di tangan kanan. Kita kembali ya. Nah, terus kita kembali sini, saudara ya. Polisi ada temukan lambang ISIS di Kupang, simbol ya. Nah, ini simbolnya ya, yang di tengah itu ya. Yang di tengah yang hitam itu. Terus. Lihat. Sebentar. Ini kita ngulangi sedikit ya, supaya Anda jangan. Nah, nanti bentuknya seperti ini, saudara. Ya, bentuknya. Bilangan antikris 666 adalah syahadat. Kenapa bisa syahadat? Karena ternyata ya, syahadat Islam itu jumlahnya adalah 616. Loh, kan 666, Pak. Yang 50 dari mana? Yang 50. Ya, ini 616 jumlahnya. Ya. Yang 50-nya adalah huruf nun. Tuh. Huruf nun itu bilangannya adalah 50. Ya, tuh huruf nun. Jadi Anda akan ditatonya seperti ini. Ini sudah terjadi ya, ISIS di Syria. Ya, letter nun ya, ini ISIS di Syria ya, letter nun.
Mungkin ada ya, mungkin masih ada beritanya ya. The letter nun, ya. Nah, ini ya. The house of Moroccan Christian is marked with Arabic letter nun. It is the first time in Morocco that a house is marked with the symbol of Iraq persecuted Christian. Dibawa dari Irak ya, dari Syria itu ya, dari ISIS itu. We are not discouraged and we pray for God's protection. The Moroccan Christian YouTuber. Ya, a house Moroccan Christian. Tuh, ditandain tuh loh, saudara. Ya. Jadi nanti tandanya nggak perlu lengkap, tapi cuma ditempel aja satu itu sudah mewakili, ya, sudah mewakili. Tapi bisa juga lengkap, ya. Nah, karena apa, saudara? In the morning, October 9, Raki discovered that someone has painted the Arabic letter Nun on the front of his house in Agadir. Ya, the sign publicly pointed him out as a Christian. At the time, the Lord spoke to me with word found in John 16. You will have tribulation, but you will overcome, and your heart will be full of my presence. I had no fear, but I felt honor. Rakil told Spanish news website Protestante Digital from his new home. Ya, ini adalah ditandain sama orang Islam pakai huruf nun ini ya, saudara ya. Pakai huruf nun, artinya Nasrani, N, huruf Nasrani. Nah, kalau kita lihat, ya, lihat. Ketika di dalam Wahyu ini ya, 16, Wahyu 13 ayat 18, and his number is 666 ya, bukan angka 666 ya. Ini kan karena dalam bahasa Inggris saja ya, ditulisnya begitu. Tadi harusnya adalah bentuknya sudah saya tunjukkan tadi ya. Nah, lihat. Bahasa aslinya dalam minuskul 115, I115 ya, di dalam apa namanya yang ditemukan oleh Irenaeus. Irenaeus itu adalah muridnya Apolos, muridnya muridnya Yohanes ya, Yohanes murid Yesus yang menyandarkan kepalanya di bahu Yesus ya. Nah, Irenaeus ini adalah cucu muridnya Yohanes ya. Nah, jadi sangat dekat, dan dia mengatakan ya bahwa angkanya itu adalah 616 ya. 616 saudara ya, ada dalam satu minuskul 115 di zaman itu ya, zamannya Irenaeus itu ya. Nah, saudara, lihat, Yesus pernah berkata ya, satu iota ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Satu iota loh, angka I ya. Ya saudara ya, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Nah, angka 616, tadi kalau kita lihat angka 616. Ya. Untuk membentuk angka 616, maka dia akan pakai apa, saudara? 600 ya, satu iota dan angka 5 epsilon, saudara. Epsilon ini ya, pakainya iota dia. Maka tulisnya kan begini, saudara. (616) ya, itu 616. Kalau tadi kan 666 ya kan, ini 616, ini 666. Kelihatan nggak tuh? Nah, Yesus berkata satu iota tidak akan lenyap. Iota ini loh maksudnya, iota ini loh. Satu iota ya, artinya 616.
Dan kenapa 616? Karena dia harus menambahkan angka 50 di situ. Lihat, tulisan la ilaha illallah itu, ya la ilaha illallah Muhammad Cabulullah itu, saudara, kalau dihitung, la ilaha itu, ya, lam, alif, alif, lam, ha, maka jumlahnya 67. Ya, kata illa, ya, alif, lam, alif, ya, dan seterusnya itu ya. Maka itu jumlahnya nanti jumlah 616. Jadi total jumlah syahadat Islam itu adalah 616, persis tadi dalam minuskul 115 yang zamannya Irenaeus, ya. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Jadi cucu muridnya Yohanes, ya. Jadi Irenaeus menemukan bukti itu 616, ya. Nah, kemudian kalau Anda melihat kata 616 itu, ya, ini ya tadi ya, dalam minuskul 115 ya, interaksi elemen ya, is adjective number, the beast revelation, chi iota stigma ya. Bukan chi sigma, chi si dan stigma ya, tapi chi iota stigma 616. Nah, kelihatan nggak tuh ya, chi ya, chi si sama stigma dibandingkan chi iota sama stigma 616 atau 616 itu ya. Nah, ini ada di dalam ini minuskul 115. Nah, kemudian ya, berarti angka 50-nya dari huruf nun. Nah, ini huruf nun ya, jumlah huruf nun. Kelihatan nggak tuh? Huruf nun 50 ya. Huruf nun itu angkanya 50. Tadi yang kita baca ya. Huruf nun itu 50, angkanya udah kita baca. Beritanya ya, yang kejadian ya, dikasih huruf nun ya di rumahnya si orang Kristen, artinya Nasrani. Jadi kalau kamu bersyahadat Islam dan kamu bekas Nasrani, maka ditulis 666, saudara. Dan zaman itu seluruh dunia itu rata-rata sudah jadi Kristen. Ya, rata-rata agama Kristen akan menjadi agama yang paling mayoritas di seluruh dunia, akan terjadi kebangunan rohani. Ya, saya sudah melihat dan sudah banyak. Hari ini penginjilan di seluruh sudut-sudut, di Den Haag, di Rotterdam, di Amsterdam, di Utrecht, di Belanda itu ya, termasuk yang di Berlin, di mana itu banyak sekali orang penginjilan di pinggir-pinggir jalan, saudara ya. Itu. Ya. Letter nun. Ya, di semua rumah-rumah orang Kristen ditulis huruf nun semua tuh, saudara. Kelihatan tuh ya. Kenapa bukan microchip? Ya takut orang Islamnya. Orang Islam itu takut dengan teknologi, ya. Karena Muhammad tidak menggunakan microchip. Orang Islam itu adalah ketika kamu menjadi Islam, artinya kamu kembali ke teknologinya Muhammad. Itu beneran, saudara. Makanya tadi di dalam Wahyu 6 yang akan dibunuh dengan pedang, saudara ya. Mereka akan membunuh dengan pedang. Yang Wahyu 13 tadi ya. Dengan apa, saudara? Berperang ya. Mana nih? Yang dengan pedang tadi mana ya? Wahyu 6 ya, sorry ya. Wahyu 6 ya.
Wahyu 6 tadi ya. Wahyu 6. Sebelah pedangnya ya. Majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, menunggangi dikandungkan kuasa mengambil damai sejahtera dari bumi. Mereka saling membunuh dan kepada dikandungkan sebilah pedang yang besar. Pedang ya saudara ya. Dan orang yang sampai hari ini masih membunuh dengan pedang ya orang-orang Islam ini. Ya kan? Mau dia pegang AK-47 pasti dia pegang pedang karena menyembelih orang itu, wah itu tuh pahalanya luar biasa itu. Yang kalau nyembelih orang ya. Lihat, aku melihat sesungguhnya seekor kuda hijau kuning. Ini 2 kali ya, kuda hitam dan hijau kuning. Yang orang menunggangi bernama Maut, kerajaan Maut, mengikutinya kepada mereka diberikan kuasa seperempat dari bumi membunuh dengan pedang. Ya, dengan pedang. Lalu Anda lihat dalam Wahyu 7, kemarin kita udah baca. Sebentar ya. Oh bukan ini, sorry, yang dipenggal kepalanya. Sebentar ya. Itu ada di Wahyu ya. Nah ini ya. Wahyu 20, aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Yang hobi menggal kepala apakah orang Roma, saudara? Bukan. Orang Islam. Ya, yang suka ngorok orang itu, yang nyembelih itu ya. Islam. Ya. Hanya tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya. Tanda apa tadi? Syahadat Islam tadi. 616 ditambah huruf nun 50. 660. Nah, Islam ini akan menghindari semua teknologi. Karena teknologi itu yang menciptakan adalah orang Yahudi, saudara. Dan orang Kristen. Semua teknologi di dunia, adakah orang Islam menciptakan teknologi? Tidak ada, saudara. Tidak ada teknologi yang diciptakan oleh orang Islam. Orang Islam mau semua seluruh dunia kembali ke zaman Muhammad. Pakai onta, pakai kuda. Makanya nanti kalau Anda jadi Islam Indonesia menjadi khilafah, Anda jarang nanti nemu mobil Mercy. Ya, Anda nemunya apa, saudara? Onta nanti. Bisa ada onta nanti di puncak, di Jakarta, di tengah kota. Mereka naik onta, saudara. Pahalanya besar. Kamu akan melihat banyak sekali tai onta di DKI, di jalan-jalan itu, di balai kotanya itu ya. Kalau kemarin Anies Baswedan yang menang jadi presiden, di Jakarta itu isinya tai onta, saudara. Karena banyak orang nanti naik onta. Serius. Beneran. Cara pakaian aja mereka kembali ke zaman Muhammad. Cara berpakaian, peradaban, Anda dikembalikan kepada zaman Muhammad. Ya, Anda mulai nanti dilarang pakai handphone, dilarang pakai teknologi. Karena semua teknologi itu akan menghancurkan Islam. Islam dihancurkan oleh internet, oleh Google, oleh Facebook, Twitter, oleh TikTok. Semua lihat apologet-apologet Islam. Para pendakwa-pendakwa Islam babak belur, saudara ya. Dari Zakir Naik, sampai Donditan, sampai Suma, sampai siapapun sebut babak belur semua. Saya saja kasih 1 miliar, sayembara siapa yang bisa membuktikan Allah Islam ada. Sampai sekarang belum bisa yang membuktikan. Ya. Sampai sekarang belum bisa membuktikan Allah Islam itu ada. Karena itu pertanyaan yang mengerikan bagi orang Islam ya. Buktikan Allah Islam itu ada. Dijamin nggak ada yang bisa membuktikan. Lalu mereka merasanya lebih pintar dari saya, padahal IQ-nya mereka di bawah 70, IQ saya 130. Ya, lalu mereka merasa lebih pintar dari saya. Iya, kalau kamu bisa membuktikan Allah Islam ada, kalau kamu IQ-nya 60, kamu akan tahu ada buktinya bahwa Allah Islam ada, tapi dengan IQ 60, saudara. Syaratnya IQ harus 60. Ya, apa itu, saudara? Ya pokoknya kalau kamu nggak percaya, tak sembelih kamu. Beneran, saudara ya. Ya kan, berapa ancaman tuh saya tuh tiap saya ke TikTok itu ya mesti diancam. Saya bunuh kamu. Oh, udah berkali-kali tuh ya saya diancam di TikTok itu ya. Saya bunuh kamu. Oh, dari zaman Facebook, TikTok semua ya. Saya bunuh kamu. Ya begitulah Islam. Ya. Mereka tidak akan bisa membuktikan kecuali IQ-nya 60 lalu mereka bilang ini buktinya saya bunuh kamu. Iya kan?
Kalau kamu tidak percaya dengan bukti yang saya berikan, saya bunuh kamu. Itu fakta. Ya. Jadi teknologi itu akan di downgrade, ya, akan di downgrade. Kenapa? Karena teknologi membuat orang Islam ya menjadi kelihatan bodong, kelihatan palsu. Orang Islam kelihatan goblok, bodoh. Kenapa? Karena teknologi. Maka kayak kemarin ya, dari handphone mereka sekarang pakainya pager sama walkie-talkie. Tentara-tentara Lebanon, tentara Hamas, sekarang mereka pakainya pager sama walkie-talkie. Mereka pikir tidak bisa dibajak, ternyata pun bisa dibajak. Apalagi microchip. Maka orang Islam itu pasti anti microchip. Coba deh nanti kalau nggak percaya. Yang nentang pasti orang Islam microchip ini. Dianggap apa haram. Di Indonesia nggak akan jalan apa haram. Nggak boleh pasang microchip di badan kita. Haram pasti. Lalu orang Kristennya ikut-ikutan, paranoid. Ya, takut dengan microchip. Padahal microchip ini yang membuat kita menjadi lebih makmur dunia. Tidak ada kesenjangan. Ya, karena microchip. Tapi kemudian microchip ini akan dibajak oleh Islam. Sama ya. Karena mereka takut dengan internet, dengan microchip, dengan segala macam teknologi. Teknologi akan membuat Muhammad jadi seperti tikus di dalam got, saudara, ketangkap basah. Ya kan? Kelihatan semua kecabulannya, kesesatannya, kebejatannya. Ya, hanya teknologi yang bisa membuktikan itu. Zaman dulu orang nggak ngerti. Diketawain kalau orang bilang Muhammad membelah bulan. Seluruh dunia ketawa. Ya, katanya membelah itu tandanya buktinya NASA. Akhirnya mereka bohong lagi. Ya, memalsukan NASA, ya kan? Berita dari NASA, mereka bikin website palsu ya. Oh, ini websitenya NASA, dibikin palsu. Ini buktinya nih, NASA membuktikan bahwa bulan pernah terbelah dan segala macam mukjizat-mukjizat palsu lainnya. Itu yang terjadi. Nah, itu adalah revolusi dari antikristus. Mereka melakukan revolusi teknologi, mendowngrade teknologi itu. Dan itu nanti akan terjadi di zaman kita, teknologi yang di downgrade. Mereka akan menghancurkan semua peradaban. Lihat ya, yang dihancurkan oleh Islam, ya, yang ditarget oleh Islam selalu peradaban. Dirubah jadi peradaban Arab. Anda semua akan dirubah peradabanmu jadi peradaban Arab. Kalau kemarin Anies menang, maka Indonesia akan menjadi Indonistan. Ya, kalian akan melihat banyak tai onta, kalian hanya yang cuman melihat cuman jilbab di sepanjang jalan. Sekarang saja kan Indonesia ini kan jadi negara jilbab kan? Ya kan? Jadi kacau nih Indonesia ini. Itu yang Anda akan lihat. Nah, kemudian para orang Kristennya jadi kadrun. Jadi kadrun apa? Takut sama microchip, takut sama vaksin. Bodoh kamu, saudara. Kamu ngurusi perkara-perkara yang tidak penting. Vaksin, microchip. Kamu ketakutan dengan itu sehingga kamu tidak produktif lagi. Ya kan? Tetapi kalau Anda sudah ngerti tadi bahwa bilangan antikristus itu bukan vaksin dan microchip, tapi itu adalah syahadat Islam yang ditato nanti di dahimu atau di tanganmu, supaya kamu tidak bisa murtad lagi dari Islam, supaya kamu tidak bisa meninggalkan Islam. Karena kalau sudah kasih tanda, orang Kristen tidak akan mau menerima kamu. Kenapa? Karena itu bahaya, kamu itu lawan atau kawan. Ya, ingat di zaman nanti ketika antikristus datang, dunia itu chaos loh. Begitu orang sudah ada tandanya, kamu tidak bisa menganggap dia itu adalah kawanmu. Hati-hati, saudara. Dia bisa kapan saja berkhianat. Ya. Nah, kalau Anda melihat tadi ya tanda-tanda itu ya, Anda sudah tahu bahwa jangan menggunakan tanda itu. Ya. Lihat ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Pedang lagi, saudara. Ya,
ditawan atau dibunuh dengan pedang lagi. Kenapa? Karena kalau pakai teknologi lagi orang Islam takut, saudara. Takut, ya. Bentar. Bentar ya. Mana nih? Nah, saya mau tunjukkan ke Anda ya. Nanti sambil ngobrol ya. Jadi saudara, ya, kata kunci pedang itu sangat penting ya sampai sekarang, sampai dengan hari ini. Anda lihat orang Islam di Eropa pun, di Amerika pun, begitu mereka bilang jihad, mereka bawa pedang. Mereka tidak akan bawa. Kenapa? Karena kalau bawa senjata pasti dirahasia. Kalau bawa pistol atau bawa senapan, kalau bawa pedang enggak, ya. Dianggap seni kan. Tetapi begitu dia turun ke jalan bawa pedang rame-rame, itu mereka itu sudah kerasukan setan. Dan itu sudah terjadi di Indonesia juga kan. Di Indonesia mereka semua selalu bawa kemana-mana bawa pedang, bangga sekali ya. Teknologi pun sama di downgrade ya. Anda mulai dilarang ya, dilarang nonton TV, nanti dilarang ini, dilarang main musik ya kan. Itu kan sudah mulai di Indonesia dilarang main musik kan. Keyboard, gitar semua digebuk-gebuk, dihancurkan. Itu sudah mulai tuh. Serem ya saudara ya. Itu terjadi nanti. Bentar. Lihat ya, saya kembalikan ini nih. Beberapa orang Islam sangat pede bahwa ya orang Yahudi itu berlindung kepada orang Islam ya. Tapi sebenarnya saudara ini ya dalam ini counter myth, itu adalah mitos Islam and the Jewish mitos. Nah, ini di counter katanya orang Yahudi itu berlindung kepada orang Islam waktu zamannya pogrom, aniaya orang Yahudi di Eropa. You know, my brethren, saudara-saudaraku, ya, to an account of our sins, God has cast us into the midst of these people, the nation of Ismail, katanya ya, bangsa-bangsa Islam ini, karena kita dikutuk, ya, who persecutes us severely. Dia menyiksa kita, menganiaya kita dengan luar biasa, ya. Who devises ways to harm us and to debase us. No nation has ever done more harm to Israel. Sekalipun orang Eropa, saudara, tidak pernah ada sebuah bangsa yang mencoba menghancurkan Israel seperti orang-orang Ismailit ini. Karena kan orang-orang Islam ngakunya kan bangsa Ismail kan. Ya, thus, ya, wrote Maimonides to the persecuted Jews of Yemen late in the 12th century, abad ke-12, zamannya pogrom ya, pogrom Spanyol. In recent years, the issue addressed by him has aroused new and impassioned interest, indeed a highly politicized debate in books, articles, and public forum on the question, how did the Jews fare under Islamic rule in the Middle Ages? Ya, were they treated better than their brethren in Europe? Apakah orang-orang Islam memperlakukan orang-orang Yahudi di negara-negara Islam itu lebih baik daripada orang-orang Eropa?
Apakah suasananya sama? Jika tidak, ya Maimonides menyarankan worse than that of the persecuted Jews of Christendom. Jadi persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini lebih parah daripada orang-orang Kristen menganiaya orang Yahudi, saudara. Ini ya, ini Anda cari bukunya Mark Cohen ya. Anda bisa cari ini ya, The Jerusalem Quarterly, jurnalnya number 38. Ya, penulisnya namanya Mark Cohen, judulnya Islam and the Jewish Myth Counter Myth History, PDF. Cari ya, cari jurnalnya itu ya. Anda bisa lihat sendiri. Ini orang Yahudi, ini jurnal dari Haifa, saudara ya. Ini jurnal dari Haifa, kampus saya. Two radically divergent answers to this question have been offered. One is the well-known rather myth of the Jewish Islamic interfaith utopia, a golden age of toleration, political achievement, and of remarkably integrated cultural influence. This myth was invented by 19th century European Jewish intellectuals frustrated by the tortuously slow progress of their own integration into Gentile society. Jadi, mitos ini, ya orang Islam itu lebih baik daripada orang Kristen. Itu dibangun di abad ke-19 oleh orang-orang Yahudi Eropa. Waktu itu ada namanya Jewish emancipation, saudara, emansipasi Yahudi. Mereka bilang, orang-orang Islam itu baik sama kita, supaya orang-orang Eropa itu, wah kami ini berarti nggak baik dong. Maka kemudian orang-orang Yahudi ini diberi warga negara, karena orang Eropa ingin merasa lebih baik daripada orang Islam. Ya, itu jadi sebuah mitos yang dihembuskan. Ya kayak orang dagang itu loh, kayak orang dagang. Oh, saya di sana dapat lebih murah. Ya, maka saya ke sana. Orang-orang Eropa melihat orang-orang Yahudi ini kaya-kaya raya, saudara. Jadi dia ingin orang Yahudi tinggal sama mereka. Karena kaya raya. Dia mau ambilin duitnya orang Yahudi. Jadi, orang sana di Maroko sana lebih baik daripada kalian di sini. Nah, itu tulisan-tulisan itu. Kan kalau tulisan-tulisan di Maroko nggak ada yang mengakui. Tapi tulisan orang Yahudi yang ada di Eropa itu diakui. Jadi orang pada nggak tahu tulisannya Maimonides yang lain yang dia marah sama orang Islam ya, yang tadi ya, tidak ada, 2 kali disebut ya, tidak pernah orang Eropa memperlakukan kita orang Yahudi seburuk orang Islam ini memperlakukan orang Yahudi, saudara. Ya, gitu ya. Jadi ceritanya begitu asal usulnya. Jadi itu mitos. Anda boleh copy boleh di capture nih ini ya. Tuh saya kasih lengkap tuh. Anda boleh capture ya, untuk supaya Anda nanti bisa kalau orang Islam debat Anda ini nih, tunjukkan aja saudara. Ya, para apologet Anda boleh capture ini ya. Sebentar, saya halamannya jelas tuh ya, di capture saudara ya. Tuh, di capture ya, supaya bisa Anda kalau lagi debat, siapa bilang orang Islam memperlakukan orang Yahudi dengan baik? Lebih parah. Ya, lebih parah. Aduh, kacau nih. Ya, solid sekali. Nah, buktinya ya, buktinya ini A1 banget ini. Serem ya, di capture ya, buat kalau Anda lagi debat, tunjukkan ini kepada mereka ya. Tunjukkan ini, kalau lagi debat. Nah, eh, mm, 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 mm. Kan ya.
Nah, kita situ dulu ya. Nanti kita buat. Jadi saudara, ya, kalau Anda melihat perkembangan zaman sekarang ini, ya, Anda lihat amatin ya perkembangan dunia ini, ya, pergerakan orang-orang Islam yang anti teknologi, ya, kan, ada orang Islam ya terbuktikan yang di Lebanon itu kan, dia benar-benar jauh-jauh dari teknologi kan, karena pakai walkie-talkie saja Anda bisa kelacak tuh Anda ada di mana. Ya, kayak si Haniyeh kemarin ditembak bisa akurat sekali kan, dibom kan, bisa akurat sekali. Ada yang bilang itu bomnya ditanam, ada yang bilang pakai roket, saksinya banyak, masing-masing punya bukti. Tapi intinya menutup-nutupin, semuanya saling menutup-nutupin. Dan untuk teknologi itu ya, itu bukan Mossad yang lakukan kemana ya, peledakan ribuan walkie-talkie, pager, laptop, dan handphone itu bukan Mossad. Itu cuma tukang radio bodol saja, saudara. Untuk melakukan itu cukup tukang radio, tukang servis radio aja bisa melakukan itu. Anda tahu itu Iron Dome itu yang bikin itu adalah mahasiswa Teknion. Mahasiswa itu Iron Dome itu yang bikin. Bukan profesor. Bukan orang yang wah harus bagaimana. Itu adalah produk dari mahasiswa-mahasiswa di Haifa. Teknion namanya ya, mahasiswa IT Teknion. Nah, tetapi orang Islam menjadi kontra, dia takut dengan teknologi. Kenapa? Karena teknologi itu akan membuat mereka menjadi dibongkar. Makanya nanti satu-satunya teknologi yang punya ya cuman khalifahnya, rakyatnya nggak punya. Dan itulah nanti yang akan disembah patung yang dapat bicara itu. Padahal itu kan artificial intelligence kan. Patung yang bisa bicara itu kan artificial intelligence, saudara. Tapi karena zaman itu udah nggak ada yang punya lagi, ya, zaman itu sudah nggak ada yang punya lagi, dan di Arab itu artificial intelligence itu ditutup-tutupi, lalu rakyatnya mulai menyembah patung yang dapat bicara itu, saudara. Ya kan? Artificial intelligence itu akan diumumkan dan yang punya itu hanya orang Islam, hanya satu orang saja, yang lain semuanya akan dibasmi, dimusnahkan. Anda yang pegang artificial intelligence hari ini, ChatGPT lah, apalah ya, semua kalau foto yang bisa nyanyi-nyanyi sendiri, Putin yang bisa joget-joget itu artificial intelligence. Atau Anda bisa tiba-tiba salaman sama Putin, pelukan sama Putin, ya kan? Nah, itu juga artificial intelligence. Nah, itu adalah bentuk revolusi ya yang akan menjadi kontraproduktif bagi antikristus. Ya. Jadi gunakanlah teknologi, saudara. Jangan gaptek. Orang-orang Islam, ayo gunakanlah teknologi. Karena nanti kamu akan sadar, ternyata Islam itu penuh dengan kebohongan. Jadi, ya dorong orang-orang Islam ini, dorong rakyat Indonesia, dorong seluruh dunia untuk punya teknologi. Anda jangan anti teknologi. Salah, saudara ya. Dorong, karena teknologi ini akan membongkar baik, termasuk kepalsuan agama. Kalau Anda beragama dengan palsu, agama retorika, ya, oh nanti Tuhan tolong, oh ya, termasuk orang-orang di gereja itu tadi ya, oh nanti Tuhan akan bikin mujizat palsu itu ya, yang dilakukan oleh pendeta-pendeta itu akan dibongkar semua dengan teknologi. Jadi teknologi itu adalah salah satu kemampuan manusia untuk menghancurkan konsep-konsep Tuhan yang salah, tanpa mereka sadari, saudara. Itu akan dibongkar semua dari teknologi. Sehingga ketika kamu punya iman yang benar, maka imanmu akan tinggal tetap. Iman yang benar adalah iman yang penuh dengan cinta.